Beberapa daerah di Indonesia mempunyai suhu udara yang dingin karena berada di ketinggian dan tertutup oleh vegetasi alami. Namun, ternyata ada beberapa kota yang justru memiliki suhu yang teramat dingin. Seperti dilansir dari laman Skyscanner, berikut 5 kota terdingin di Indonesia. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, untuk yang baru gabung dan menonton channel ini, jangan lupa like, komen, subscribe ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. 5. Gayo Luwes, Aceh. Mendengar nama daerah Aceh Gayo Luwes, pasti belum banyak yang pernah mengunjungi daerah ini. Dan Mimin pun termasuk asing mendengar Aceh Gayo Luwes ini. Kebanyakan wisatawan berkunjung ke Aceh memang sebagian besar kepada Aceh dan Pulau W. Padahal banyak sekali potensi pariwisata di bumi Aceh yang belum terpublikasikan dengan baik. Salah satunya adalah Aceh Gayo Luwes ini. Gayo Luwes terletak di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Gayo memiliki pesona yang luar biasa seperti jalur pendakian ke Gunung Leuser dan pemandian air panas di Puri Betung. Selain itu, kabupaten ini merupakan penghasil sayur dan buah-buahan terbaik dari Aceh. Namun, Gayo Luwes paling dikenal sebagai penghasil kopi Gayo yang telah mendunia. Gayo Luwes oleh kebanyakan orang dijuluki negeri 1000 bukit. Tanah Gayo Luwes ini sangat subur. Tanaman apa saja yang ditanam di sini pasti tumbuh subur. Maka tidak heran jika konon Aceh Gayo Luwes ini memiliki ganja terbaik di dunia. Khusus buat teman-teman yang kesini, jangan sekali-sekali mencoba ya. Pasalnya, bagi siapa saja yang tertangkap dan mencoba narkoba, hukumannya sangat berat. Bagaimana? Menarik bukan untuk berkunjung? Ruteng, Nusa Tenggara Timur. Ruteng adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan ibu kota dari Kabupaten Manggarai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ruteng juga dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki suhu terdingin di Indonesia. Kota Ruteng juga dikenal dengan sebuah julukan Kota Seribu Biara atau Kota Seribu Gereja. Di sini, masyarakat masih melestarikan adat Manggarai kuno yang disebut caci atau adu cambuk, dan juga merupakan salah satu daya tarik wisata di wilayah ini. Jumlah penduduk Ruteng tahun 2021 sebanyak 44.020 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 606 jiwa per kilometer persegi. Ruteng merupakan kota di Nusa Tenggara Timur yang sering disebut sebagai Praha dari Indonesia. Kota yang memiliki desain bangunan yang modern dan pemandangan yang indah ini terletak di ketinggian 1200 meter di bawah permukaan laut. Suhu rata-rata harian di kota ini berkisar sekitar 25 derajat Celcius. Namun, suhu tertinggi di Ruteng pernah mencapai 10 derajat Celcius. Ruteng salah satu kota unik yang ada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Ruteng adalah salah satu kota yang memiliki iklim sejuk karena terletak di daratan tinggi, tepatnya di kaki Gunung Ranaka. Kota yang asri dan masih dikepung oleh berbagai perbukitan hijau membuat kota ini dijuluki sebagai kota paling dingin di antara kota-kota lainnya di Flores. Selain itu, Ruteng memiliki area persawahan yang masih lebar dan hijau, serta pemandangan gunung yang sangat indah. Ruteng juga dijuluki sebagai kota hujan. Hampir setiap hari, hujan mengguyur kota Ruteng yang membuat kota ini semakin sejuk dan pastinya dingin. Jika pertama kali datang ke Ruteng, kamu wajib memakai sweater yang tebal biar tidak kedinginan ya. 3. Padang Panjang, Sumatera Barat. Kota Padang Panjang adalah salah satu kota Madia dengan luas wilayah terkecil yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kota ini berjuluk Kota Serambi Mekah dan juga dikenal sebagai Mesir Van Andalas. Jumlah penduduk kota ini pada pertengahan 2021 mencapai 59.998 jiwa. Kota ini juga disebut kota dingin lantaran lokasinya berada di ketinggian antara 650 sampai 850 meter di atas permukaan laut. Kota ini juga berada di kawasan pegunungan yang berhawa sejuk dan suhunya bisa mencapai 18 derajat Celcius di pagi hari. Kota Padang Panjang diapit oleh 3 gunung, yaitu Gunung Marapi,
Gunung Singgalang, dan Gunung Tandiklat. Padang Panjang memiliki udara yang cukup dingin. Curah hujan di sini cukup tinggi dengan rata-rata 3.295 mm per tahun dan suhu udara terendah 21 derajat Celcius. Secara topografi, kota ini berada pada dataran tinggi yang bergelombang, di mana sekitar 20,17% dari keseluruhan wilayahnya merupakan kawasan relatif landai, dengan kemiringan di bawah 15%. Sedangkan selebihnya merupakan kawasan miring, curam, dan perbukitan. Serta sering terjadi longsor akibat struktur tanah yang labil dan curah hujan yang cukup tinggi. Namun, pada kawasan yang landai, di kota ini merupakan tanah jenis andosol yang subur dan sangat baik untuk pertanian. Pada kota ini terdapat pusat dokumentasi dan informasi kebudayaan Minangkabau atau disingkat PDIKM, yang terletak berdampingan dengan objek wisata perkampungan Minangkabau atau Minang Village, yang menyediakan berbagai informasi dan dokumentasi tentang sejarah dan budaya Minangkabau, baik berupa buku-buku, mikrofilm, foto, dan sebagainya. Brastagi, Karo, Sumatera Utara. Brastagi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Brastagi merupakan kecamatan terbesar kedua di dataran tinggi Karo setelah Kaban Jahe. Brastagi merupakan salah satu tujuan wisata yang populer di Sumatera Utara dan berbatasan dengan Sibolangit. Brastagi berjarak sekitar 66 km dari kota Medan. Brastagi diapit oleh dua gunung berapi aktif, yaitu Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung. Di dekat Gunung Sibayak terdapat pemandian air panas yang ramai dikunjungi wisatawan. Brastagi sendiri berada di ketinggian lebih dari 1.300 meter di bawah permukaan laut, sehingga menjadikan kota ini menjadi salah satu kota terdingin yang ada di Indonesia. Aktivitas ekonomi di Brastagi terpusat pada produksi sayur, buah-buahan, dan pariwisata. Brastagi merupakan salah satu penghasil sayur dan buah-buahan terbesar di Sumatera Utara. Bahkan sudah diekspor ke Singapura dan Malaysia. Etnis yang dominan di daerah ini adalah suku Karo dan berkomunikasi dengan bahasa Karo dialek Gukung. Cuaca dingin di Brastagi ini disebabkan oleh letak wilayahnya yang diapit oleh dua gunung berapi aktif. Di saat Gunung Sinabung mengalami erupsi dalam beberapa tahun terakhir, Brastagi menjadi salah satu wilayah yang terdampak debu vulkanik. Namun, hal tersebut tidak mengurangi suasana dan sensasi dingin di wilayah ini. Suhu udara rata-rata di sini sering berada di bawah 20 derajat Celcius. Berkat udara dingin dan sejuknya, Brastagi dikenal sebagai salah satu daerah penghasil buah-buahan terbaik di Sumatera Utara. Di Brastagi terdapat pasar terkenal yang menjual berbagai jenis buah-buahan segar, mulai dari markisa, stroberi, alpukat, manggis, hingga kesema. Masyarakat sekitar menyebutnya sebagai pajak buah. Selain buah-buahan, Brastagi terkenal dengan hasil tani seperti umbi-umbian, seperti talas, kentang, serta ubi jalar dan berbagai jenis bunga-bungaan. Bagaimana sahabat travel? Tertarik untuk ke Brastagi? Dan yang menempati urutan pertama kota terdingin di Indonesia adalah Kota Mulia, Puncak Jaya, Papua. Tak banyak yang tahu jika Kota Mulia di Provinsi Papua menjadi kota terdingin di Indonesia. Dinginnya Kota Mulia bahkan mengalahkan Dieng atau Puncak Bogor. Kota Mulia berada di Kabupaten Puncak Jaya, Papua, dan berada di ketinggian 2.448 meter di atas permukaan laut. Kota Mulia adalah satu-satunya daerah berpenghuni yang ketinggiannya dikelilingi pegunungan Jayawijaya atau Puncak Jaya. Pegunungan Puncak Jaya sendiri adalah puncak tertinggi di Indonesia dengan ketinggian mencapai 4.884 meter di bawah permukaan laut. Dikutip dari tribuntravel.com, saat siang hari suhu di Kota Mulia sekitar 15 derajat Celcius. Sedangkan saat malam hari suhu di Kota Mulia mencapai 9 derajat Celcius. Tak hanya itu, curah hujan di Kota Mulia hampir terjadi sepanjang tahun. Sebagian besar warga di Kota Mulia tinggal di Hanoi atau rumah adat Papua yang hangat, tanpa jendela,
Udara dingin tidak mudah masuk ke dalam rumah, terutama saat malam hari. Sedangkan rumah berdinding semen biasanya hanya digunakan untuk gedung perkantoran seperti kantor desa, puskesmas, dan sekolah serta pelayanan sosial lainnya. Di Kota Mulia ada sebuah bandara kecil untuk pesawat ukuran kecil. Pesawat tersebut melayani penerbangan ke Jayapura dengan waktu tempuh sekitar 1 jam. Hanya pesawat jenis Caravan yang ditumpangi 9 orang yang menggunakan bandara di Kota Mulia. Jika menggunakan jalur darat, perjalanan dari Kota Mulia ke Jayapura membutuhkan waktu sekitar 16 jam perjalanan dan harus melewati jalan bebatuan dengan jurang di sisi kiri dan kanan. Bagaimana Sobat Petualang? Apakah ingin berkunjung ke Kota Mulia? Jangan lupa siapkan jaket yang tebal ya.